Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal UKPPG lagi ya teman-teman ya. Soal PCK dan SCT ya. Yuk langsung saja pantengin terus soal dari aku dan pembahasannya. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Oke teman-teman semuanya, bahwa soal UKPPG itu berjumlah 50 soal ya. 50 soal UKPPG ya. Terus kemudian 35-nya itu adalah soal PCK dan 15-nya adalah soal SCT ya. Makanya hati-hati teman-teman untuk mengerjakan soalnya, diperhatikan betul-betul ya. 15 soal SCT ini nilainya berpoin ya teman-teman ya. Yuk yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Semuanya yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan dan lolos UKPPG-nya di tahun 2025 ini. Amin. Allahumma amin. Langsung saja soal yang pertama, sebuah modul ajar IPAS di sekolah dasar berisi konten pembelajaran IPAS kelas 5 SD, memperkenalkan konsep gerak benda dan gaya. Peserta didik belajar tentang berbagai jenis gaya yang mempengaruhi gerak benda. Guru ingin mengukur pemahaman peserta didik tentang konsep tersebut. Indikator soal HOTS level kognitif C5 yang dapat digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang gerak benda dan gaya adalah peserta didik yang dapat bagaimana A. mengidentifikasi benda-benda di sekitarnya dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, B. mengikuti instruksi gerakan sederhana dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, C. memprediksi gerak benda ketika gaya diterapkan padanya dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, C. memilih jenis-jenis gaya yang mempengaruhi gerak benda dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, E. mengukur kecepatan benda dengan alat ukur dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ditanyakan tuh indikator soal HOTS level kognitif C5 ya teman-teman, yang dapat digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang gerak benda. Nah, di C5 kognitif C5 ini kan meliputi kalau C1 apa teman-teman? Mengingat atau remembering ya, seperti itu. Nah, untuk C2 apa? Pemahami atau understanding. C3 menerapkan applying. Nah, kalau C4 menganalisis atau analyzing ya. C5 apa? Mengevaluasi atau evaluating. Nah, deskripsi dari C1 atau mengingat itu kan peserta didik dapat mengingat dan menyebutkan formasi yang telah dipelajari ya teman-teman ya. Nah, contoh indikatornya bagaimana? Mengidentifikasi istilah, mendeskripsikan konsep atau menyebutkan fakta ya. Kalau C2 memahami, understanding. Nah, deskripsinya bagaimana? Untuk C2 ini peserta didik dapat apa? Memahami makna informasi dan menjelaskan dengan kata-kata mereka sendiri. Nah, contoh indikatornya dari C2 yaitu apa? Menjelaskan konsep, menggambarkan hubungan, menginterpretasikan informasi. Nah, seperti itu. Nah, kalau C3 bagaimana? Menerapkan atau applying ya, yang deskripsinya seperti apa? Peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dalam situasi baru. Contoh indikatornya menggunakan konsep dalam pemecahan masalah ya, melakukan percobaan menerapkan rumus, seperti itu ya teman-teman ya. C4-nya apa? Menganalisis atau analyzing. Deskripsinya bagaimana? Peserta didik dapat memecahkan informasi menjadi bagian-bagian dan menganalisis struktur. Contoh indikatornya untuk C4 adalah apa? Mengidentifikasi pola, membandingkan dan membedakan, mengevaluasi argumen. Nah, terakhir C5 itu kan mengevaluasi ya teman-teman ya, atau evaluasi ya. Deskripsi peserta didiknya itu dapat apa? Menilai dan memberikan apa? Justifikasi terhadap informasi atau ide. Kalau contoh indikatornya apa? Mengkritik teori, memberikan solusi alternatif, menilai apa? Kelebihan dan kekurangan. C6 mencipta, creating ya. Peserta didik dapat apa? Menggabungkan elemen-elemen untuk membentuk sesuatu yang baru. Nah, kalau contoh indikatornya apa? Merancang proyek, menciptakan produk, mengembangkan model, seperti itu ya. Dari jawaban opsi A, B, C, D dan E, ini yang paling tepat itu opsi yang D ya teman, opsi yang C ya, memprediksi gerak benda ketika gaya diterapkan padanya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal kedua kali ini tentang SCT ya teman-teman ya. Langsung saja perhatikan ya teman-teman ya. Soal UKPPG itu semuanya itu
bisa dikatakan satu layar full ya teman-teman ya. Jadi full begini. Jadi tidak usah kaget karena emang soal SJT, UKPPG ya itu emang full layar seperti ini ya teman-teman ya. Makanya hati-hati ya semuanya. Yuk langsung saja. Soal yang kedua, dalam ujian matematika Pak Andi memperbolehkan siswanya menggunakan kalkulator untuk membantu menghitung. Akan tetapi Pak Andi menemukan bahwa siswanya tidak hanya menggunakan kalkulator melainkan juga menggunakan artificial intelligence atau AI. Pak Andi menyayangkan kejadian ini karena penggunaan AI membuat siswa langsung mendapatkan jawaban tanpa harus mengetahui caranya sehingga dapat menghilangkan esensi belajar siswa. Akan tetapi Pak Andi juga menyadari bahwa ia tidak menyebutkan pelarangan penggunaan AI sebagai peraturan ujian sehingga Pak Andi tidak dapat menyalahkan siswanya dalam kondisi ini. Tindakan apa yang akan Anda lakukan? Nah, di soal kedua ini kan pembahasannya kan ketika siswa menggunakan AI ya teman-teman ya dalam ujian. Nah, jadi tindakan apa yang Anda lakukan sebagai Pak Andi? Nah, opsi yang A mengadakan sesi tentang etika penggunaan AI dalam konteks ujian dan tugas sehingga mereka memahami penggunaan AI secara bijak. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya. Opsi yang A kan adalah langkah yang edukatif ya dan etis seperti itu ya, mengedukasi ya etika penggunaan teknologi seperti itu. Opsi yang A bagus ya teman-teman ya. Kita lihat untuk opsi yang B ya di sini, memberikan kesempatan siswa yang menggunakan AI untuk mengerjakan ulang ujian, memastikan pemahaman terhadap konsep yang diuji. Nah, untuk opsi yang B ini juga mendidik ya teman-teman, tetapi bisa dianggap hukuman jika belum ada aturan jelas. Seperti itu ya. Opsi yang A itu lebih bagus daripada opsi yang B ya teman-teman ya. Semua perhatikan opsi yang C mengimbau pelanggaran siswa menggunakan AI di ujian berikutnya demi menjaga integritas akademik dan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, di opsi yang C ini malah terlalu reaktif ya teman-teman ya, tanpa pendekatan edukatif atau reflektif seperti itu ya, hanya fokus melarang saja ya. Opsi yang D menggali hambatan-hambatan siswa pada saat mengerjakan ujian yang membuat mereka memutuskan menggunakan AI saat ujian. Nah, di opsi yang D ini kan bisa berguna sebagai evaluasi ya teman-teman ya, tetapi bukan solusi langsung seperti itu. Opsi yang D masih kurang tepat ya. Opsi yang E membuat kebijakan yang lebih jelas untuk ujian berikutnya dengan menyebutkan secara spesifik alat bantu yang diperoleh dan yang dilarang. Nah, di opsi yang E ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Tapi kan penting untuk pencegahan masa depan, tetapi tidak menyelesaikan kasus saat ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi, jawaban yang paling unggul dari semua opsi adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5 untuk opsi yang A ya. Poin 4 itu untuk opsi yang B ya. Poin 3 untuk opsi yang E ya. Poin 3 untuk opsi yang E. Poin 2 untuk opsi yang D. Poin 1 untuk opsi yang C. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.